Berarti untuk mengenali madu asli atau madu palsu itu tidak cukup untuk kita sekedar ikut panen aja ya, Pak? Iya, tergantung track record di apa sih peternaknya. Karena kalau kita mau janjian katakanlah panen hari ini, itu bisa dimanipulasi. Halo sahabat madu sekalian, yuk kita temui salah satu peternak atau owner dari peternak madu di sini. Alifan. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Masya Allah. Dengan Pak siapa namanya? Danang. Ini teman-teman, ini dengan Pak Danang, salah satu peternak madu yang akan panen hari ini. Kita akan panen madu apa ya? Hari ini kita di Desa Sindang Sari, Kecamatan Cikaum, Subang. Kita panen madu rambutan di sini. Ini panen kedua sejak 20 hari yang lalu kita sampai di sini. Untuk perkiraan atau estimasi panen hari ini itu berapa banyak ya, Pak? Perkiraan panen hari ini kira-kira insya Allah sekitar 500 sampai 600 kilo. Masya Allah, banyak juga ya. Oh ya, kalau boleh tahu Pak Danang sudah berapa lama jadi peternak madu? Saya pribadi hari ini alhamdulillah sudah baru 15 tahun di dunia peternakan. Masya Allah. Ada teman-teman di sini yang sudah 23 tahun, 35 tahun tergabung dalam tim Alifah Hanifi. Saya kan konsumsi madu di rumah juga. Cuman ketika ingin membeli madu itu cukup kesulitan karena sulit membedakan antara madu yang asli dengan madu yang palsu. Itu bagaimana cara untuk membedakannya ya, Pak? Secara mudah untuk mengenali bagaimana madu asli atau madu palsu itu dari track record peternaknya. Yang pertama. Yang kedua, komitmen peternaknya. Yang ketiga, kita tidak akan bisa tahu madu asli tanpa mengkonsumsi madu palsu dulu. Tanpa dirasakan kita nggak akan pernah bisa. Kalau hanya tampilan gambar, apalagi cuma berbekal video panen, itu saja masih bisa dimanipulasi pada hari ini. Karena kecanggihan teknologi itu digunakan oleh sebagian oknum yang kurang bertakwa kepada Allah. Mereka mengaburkan makna madu asli. Jadi mereka menganggap bahwa asal keluar dari perut lebah itu adalah madu, itu bukan sama sekali. Diruntut dulu prosesnya, sumbernya dari mana. Apakah 100% murni dari alam apa adanya, atau ada campur tangan manusia dengan disirup atau dikasih makanan substitusi. Makanan substitusi di dalam dunia Apis mellifera itu pasti ada, di seluruh dunia pasti ada. Cuma digunakan hanya untuk ketika paceklik. Masa paceklik ini adalah masa di mana tidak ada nektar bunga. Bisa karena cuaca, bisa karena hal lain. Jadi hanya untuk mempertahankan hidup lebah. Karena lebah itu masa hidupnya hanya 60 hari. Setelah 60 hari dia mati. Dan itu butuh regenerasi yang cepat. Jadi karena masa paceklik ini bisa berlangsung lebih dari 60 hari, maka butuh pakan substitusi. Hanya saja sekarang, dikarenakan ada yang terus-menerus kampanye bahwa asal keluar dari perut lebah adalah madu, akhirnya menjadi sebuah hal yang dimaklumi untuk memberikan pakan tambahan ini di luar masa paceklik. Seperti itu. Jadi apa yang mendasari sekali, kita tidak akan pernah bisa membedakan kecuali merasakannya. Yang pertama, ciri-cirinya madu yang tidak asli, tidak murni itu selalu ada tanpa kenal musim, tanpa kenal cuaca. Di dunia perlebahan sendiri sangat tergantung bagaimana keadaan musim dan cuaca. Apalagi iklim hari ini yang sering berubah-ubah itu mengakibatkan banyak bunga gagal. Jadi bunga rontok, bunga nggak keluar nektar, apalagi kerusakan-kerusakan alam yang hari ini sangat luar biasa.
mengakibatkan produktivitas madu itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Contohnya tahun 2018-2019 kita bisa produksi sampai lebih dari 12 ton dalam 1 tahun. Kemarin 2020 kita cuma produksi 2,5 ton dalam 1 tahun. Sangat turun drastis. Dan hari ini di 2021 total kita produksi dari 1.300-an kotak, kita produksi baru 8 ton, alhamdulillah. Berarti untuk mengenali madu asli atau madu palsu itu tidak cukup untuk kita sekedar ikut panen aja ya Pak? Iya, tergantung track record di apa sih peternaknya. Karena kalau kita mau janjian katakanlah panen hari ini, itu bisa dimanipulasi. Masih bisa dimanipulasi. Semisal apalagi kalau sudah si peternak dapat orderan lebih banyak dari kapasitas produksinya, pasti dikasih stimulus. Apalagi yang membeli, yang order itu adalah orang punya modal besar, order dalam jumlah yang banyak, kemudian akan digunakan berbagai cara bagaimana produksinya melebihi kapasitas lebah yang dia punya. Contohnya, kapasitas lebahnya 100 kotak. Dalam 100 kotak ini normalnya dalam bunga raya bisa produksi antara 300 sampai 400 kilo. Itu maksimal. Kalau minimalnya cuaca kurang bagus bisa produksi 50 kilo sampai 60 kilo saja. Nah, sekarang kalau dia udah dapat orderan katakanlah 1 ton, dari lebah 100 kotak ini bisa dapat 1 ton bahkan lebih. Caranya sore hari menjelang maghrib gitu, dia datang ke lokasi penggembalaan lebah, dikasih sirup. Ini lebih tidak kentara karena sirupnya tercampur dengan nektar waktu pagi harinya. Akan tetapi tetap saja berbeda antara benar-benar murni 100% dan masih dengan campuran sirup. Walaupun nanti si peternak mengaku hanya disirup sekali 2 kali, saya yakin itu nggak hanya disirup sekali 2 kali, karena untuk menggenjot kuantiti madunya.